Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-33 Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendoakan doa penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Juru Selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami. Maka kami datang kepadamu untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada Hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami, Hati Ilahi Yesus. Pada kesempatan ini, kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu, serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang maha murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian, kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang indah. Dengan demikian, dalam waktu singkat, akan terdengar satu seruan saja di seluruh bumi ini. Pujian bagi Hati Ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanyalah hikmat dan pujian sepanjang masa. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tidak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Pujilah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Umat Allah yang terkasih, sebagai murid, sebagai pengikut, sebagai hamba Allah, kita adalah pribadi-pribadi yang dipercaya. Dan seperti dalam bacaan Injil hari ini,
Sang Tuan mempercayakan apa yang menjadi miliknya kepada hamba-hambanya. Dan sekembalinya dari kepergian, ia juga berharap apa yang dipercayakan itu dikembalikan dan apabila memungkinkan sesuai dengan kebaikan, membuahkan sesuatu yang membahagiakan bagi Sang Tuan. Itulah perumpamaan talenta yang akan kita dengarkan hari ini. Maka mari menyadari panggilan kita sebagai murid, sebagai pengikut dan juga sebagai hamba Allah, agar kita mampu melihat apakah saya sudah menghasilkan ataukah saya menjadi hamba yang malas. Kita hening sejenak, memeriksa diri kita, melihat semua kelalaian-kelalaian kita dan kedosaan-kedosaan yang sudah kita buat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mempercayakan bakat-bakat kepada kami untuk diperkembangkan sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau akan meminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan mengganjar yang bekerja dengan rajin dan tekun, namun menghukum yang lalai dan malas. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa pagi ini, yang pertama dimohon keluarga Yohanes Widianto untuk mendoakan arwah kakak Benediktus Yongki, Papa Iap Sui, Papa Ramli Ismawan, Mama Bernadette Ratna, Mama Maria Lim Linio, dan keponakan Veto Prasetyo. Semoga yang sudah beristirahat dalam damai Tuhan memperoleh kebahagiaan abadi. Yang kedua, permohonan dari Kristina dan keluarga untuk memohon berkat Tuhan bagi Emilia Iin yang saat ini sedang menderita sakit tumor di bagian kepala. Semoga Emilia diberikan kekuatan dalam menjalani pengobatan dan bila Tuhan berkenan diberikan rahmat kesembuhan. Dan yang terakhir dari keluarga Yosef Saidin yang mengucap syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria atas terkabulnya doa permohonan melalui novena Bunda Penolong Abadi, serta mohon doa dan penyertaan Bunda Maria untuk hari-hari mendatang. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan berbagai macam talenta kepada kami. Kami mohon berilah kami kesetiaan dan ketekunan untuk mengembangkan dan membagikan talenta kami masing-masing demi pembangunan gereja dan masyarakat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan,
sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal-hal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Lalu kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam.
yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan. Jawab tuannya itu, hei engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripada dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna ini, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ketika merenungkan bacaan tentang talenta ini, memori saya selalu teringat waktu saya masih frater, ketika kami diajar oleh Romo Suryo Yesuit, almarhum, tentang analisa sosial, ansos. Dalam pelajaran kurang lebih seminggu itu, salah satu yang saya ingat adalah ketika kami diajak bermain dalam sebuah permainan uang. Kami dibagi kelompok, lalu setiap kelompok diberi uang. Lalu di situ muncul transaksi. Dan dari situ saya mendapat suatu kesan. Mereka yang pandai bertransaksi makin kaya. Orang yang sudah kaya nanti transaksi lagi makin kaya. Uangnya, uang mainan ya. Lalu untuk mereka yang tidak pandai bertransaksi, dia makin habis uangnya dan justru makin miskin. Kenapa? Karena ngutang terus. Jadi situasi ini saya ingat, orang yang punya kemampuan, dia akan semakin kaya. Dan orang yang merasa diri tidak mampu akan justru makin miskin. Entah miskin secara materi atau miskin secara bentuk yang lain. Nampaknya ini permainan, tapi ternyata itu benar terjadi dalam kehidupan nyata. Kalau kita mengamati mereka-mereka yang sudah kaya, umumnya bisa mempertahankan kekayaannya, ya meskipun pernah juga merosot, tetapi akan bangkit lagi menjadi makin kaya. Sedangkan mereka-mereka yang berada di garis kemiskinan, nampaknya agak sulit keluar, karena mungkin kurang dalam kemampuan. Permainan yang ternyata diambil dari kehidupan nyata. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena yang bukan mengatakan bahwa yang miskin tidak bisa bekerja, bukan itu, jangan salah paham. Ini suatu kehidupan yang nampaknya menjadi suatu realita. Di antara mereka yang miskin, ada yang bisa keluar dari kemiskinannya karena memang berusaha. Tetapi sebagian dari mereka yang sudah jatuh pada situasi itu tidak bisa keluar karena kurangnya kemampuan. Nah, ini sekali lagi suatu permainan yang ternyata masuk dalam realita kehidupan. Kalau merenungkan dalam bacaan Injil hari ini tentang talenta, kita sudah tahu talenta gitu ya. Kita ngomong, wah talentamu ini, Indonesian Got Talent gitu ya. Tapi talenta itu apa sebenarnya? Saya akan katakan supaya jadi semacam pembelajaran sedikit buat kita. Talenta itu pertama bisa dalam bentuk emas. Satu talenta itu kurang lebih, menurut yang saya baca dari tafsir kitab suci, kurang lebih 34 kilogram emas. Satu talenta. Atau yang kedua, satu talenta itu kalau dibahasakan dalam upah buruh atau upah harian zaman itu ya, satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar.
6.000 dinar. Untuk mendapatkan 1 dinar, tadi 6.000 dinar ya, 6.000 dinar. Mudah-mudahan tertangkap. Untuk mendapatkan 1 dinar, orang harus bekerja selama 1 hari. Artinya kalau ingin mendapatkan 1 talenta, dia harus bekerja selama 6.000 hari. 6.000 hari. Itu dalam tradisi Yahudi. Kalau saya bahasakan, 1 dinar upah orang bekerja sehari di Indonesia, ya saya lihat-lihat di Google itu, ya ini plus minus lah, saya ambil yang kecil dulu aja supaya tidak terlalu mengerikan kesannya. 1 kali upah buruh bekerja itu kurang lebih 80.000. Ini saya genapin aja lah. Genapin tapi turun ke bawah gitu ya. 80.000 rupiah 1 hari. Contoh saja, contoh. Jadi untuk mendapatkan 1 talenta, tinggal dikalikan 80.000 dikali 6.000. Totalnya 480 juta. Artinya untuk mendapatkan 1 talenta, orang harus bekerja selama 480 juta hari. Supaya mudah, dalam tahunnya saya bagi 365 hari, totalnya adalah kurang lebih 1.300.000-an tahun. Ada nggak orang yang bisa bekerja selama itu? 1.300.000-an tahun? Nggak ada, sudah keburu tewas. Batas umur manusia menurut Mazmur adalah 80 jika kuat. Menurut Mazmur, ada yang 100 itu lain soal ya, batas umur. Jadi orang harus bekerja selama 1.300.000-an sekian tahun. Tidak ada yang bisa. Itu kalau buruh ya, sekali lagi konteksnya buruh atau orang yang bekerja 1 hari dapat 1 upah. Artinya kalau mau mendapatkan 5 talenta, orang harus bekerja kurang lebih, ini hitungan saya dalam kalkulator, 6,5 juta tahun untuk dapatkan 5 talenta. Kalau nggak sanggup yang 2 talenta, kurang lebih dia harus bekerja selama 2,6 juta tahun. Modar, dapat uang dari mana gitu ya? Selama itu apakah tubuh kuat? Tidak. Artinya mau menggambarkan betapa besarnya jumlah itu. Maka dalam kisah tentang pengampunan ada hamba yang berutang sekian ribu talenta, yang satu utang sekian ratus talenta gitu ya. Yang talenta dihapuskan, yang 600 kemudian malah ditagih gitu. Kita berhutang sama Tuhan Allah itu talenta, bukan dinar lagi. Artinya kalau kita berhutang itu banyak sekali karena dosa-dosa kita. Allah begitu mengasihi kita. Nah sekarang kembali ke konteks talenta tadi. Artinya kalau kita sekarang tahu ternyata untuk dapatkan 1 talenta harus bekerja kurang lebih 1,3 juta tahun, bukan hari ya, tahun. Artinya itu jumlah yang sangat besar. Kalau saya bilang konteksnya dinar kita nggak ngerti, maka saya bahasakan dengan rupiah. Untuk mendapatkan 1 talenta orang harus bekerja selama 1,3 juta tahun, juta sekali lagi, bukan hari. Nah kalau 3 hamba tadi dipanggil oleh Sang Tuan karena dia mau bepergian, itu mengibaratkan seperti kita yang akan ditinggal oleh Tuhan Yesus dan memang sudah ditinggal oleh Tuhan Yesus ke surga. Tuhan sebelum berangkat mempercayakan apa yang dia miliki kepada para rasul terlebih dahulu. Kemampuannya untuk mengusir setan, kemampuan untuk menyembuhkan dan sebagainya. Tuhan titipkan itu. Dan para rasul lewat pembaptisan yang mereka terimakan kepada banyak orang juga menitipkan kuasa Allah kepada orang-orang supaya bisa menyembuhkan orang yang sakit, artinya menghibur, memberikan perlindungan dari hal-hal yang jahat. Itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui para murid dan para murid kepada kita. Talenta itu dititipkan kepada kita, orang-orang yang dipercaya sampai sekarang menunggu Tuhan datang kembali. Kalau kita ingat perumpamaan kemarin, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, sama konteksnya. Mempelai akan datang kapan? Belum ada yang tahu. Sekarang juga sama, tuannya mau pergi ke luar kota,
ke negeri yang jauh, kapan dia pulang? Tidak ada yang tahu, tidak dikirimi WA atau SMS, gue mau pulang ya, tolong siap-siap nanti gue tagih. Enggak ada. Tidak ada. Jadi hamba-hamba tadi, mereka dipercaya untuk mengelola keuangan itu. Entah bekerja, entah diinvest di bank dan sebagainya, terserah. Yang penting ketika nanti Tuhan untuk pulang, dia ingin tahu hasilnya berapa. Hamba yang pertama dipercaya, karena sekali lagi Tuhan itu tahu hambanya itu seperti apa. Maka yang pertama diberi 5 talenta, dia percaya, itu besar loh. 5 talenta itu besar, maka dia mempercayakan yang besar itu kepada yang paling dia percaya. Yang 2 talenta dia percayakan kepada dia yang dia percaya tapi sesuai dengan kemampuannya. Yang 1 dia juga percaya sesuai dengan kemampuannya. Tetapi kan Sang Tuhan tidak sungguh persis tahu tentang pribadi. Sang Tuhan hanya melihat orang ini pantas dipercaya tapi tidak sungguh tahu tentang pribadi. Ternyata yang 2 adalah pribadi yang baik. Sedangkan yang ketiga adalah pribadi yang mungkin agak negatif. Kita tidak pernah tahu mengapa yang dapat 1 talenta itu menjadi marah dengan Sang Tuhan. Apakah dia iri? Temannya banyak dapat dikasih talenta, kok aku cuma 1? Atau memang dia tahu tuannya itu memang kejam. Ngasih tapi gak mau kerja, tapi minta hasil. Lah kan umumnya seperti itu ya. Tapi jangan salah, seorang tuan yang kaya raya itu pasti dia punya cara untuk bisa mendapatkan uang itu dengan bekerja. Tetapi orang-orang yang taunya dia tuh main ini, enggak pernah bekerja tiba-tiba dapat ini, salah. Pasti orang itu punya cara untuk bisa mendapatkan kekayaan itu. Maka ada 8 talenta yang dikeluarkan oleh Sang Tuhan untuk dipercayakan kepada hamba-hamba tadi. Nah, kita bisa melihat di sini apa yang dikatakan Sang Tuhan ketika dia pulang. Hamba pertama datang dengan 10 talenta. Hamba kedua datang dengan 4 talenta. Apa yang dikatakan Sang Tuhan? Baik sekali engkau hamba yang baik dan setia. Baik dan setia. 2 kata yang muncul. 2 hamba tadi entah dengan takut yang sama dengan seperti yang ketiga atau tidak, tapi yang jelas dia mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Maka Sang Tuhan, karena hamba tadi tidak tahu apakah dapat penghargaan atau tidak, enggak tahu. Sama seperti kalau kita membayangkan zaman Yahudi atau Romawi. Kalau ada hamba yang bekerja baik, syukur kalau dikasih pujian. Kalau enggak dapat pujian, ya enggak usah marah. Karena itu bukan hak mereka untuk dapat pujian. Itu namanya hamba. Maka kalau kita bekerja untuk Tuhan dan tidak mendapat pujian, ya enggak usah marah. Karena itulah hamba Tuhan. Kembali lagi. Maka 2 hamba tadi tidak tahu apakah akan mendapatkan penghargaan. Yang mereka tahu kalau tidak mendapatkan, tidak menjalankan pekerjaan, hukuman menanti. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan dalam pengajaran yang lain, kalau kamu sudah mengerjakan banyak hal, katakanlah, kami ini hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Maka 2 hamba tadi mengerjakan sebaik mungkin, mudah-mudahan tidak dihukum. Ternyata malah mendapat pujian. Baik sekali perbuatanmu hamba yang baik dan setia. Karena kamu sudah mengerjakan hal-hal yang kecil, kupercayakan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ternyata 5 talenta dan 2 talenta itu dianggap kecil oleh Sang Tuhan. Padahal itu sudah besar sekali. Tapi oleh Sang Tuhan dikatakan itu baru kecil. Karena sudah dipercaya, akan dipercaya lagi. 2 hamba tadi tidak menyangka mendapat pujian. Baik sekali, hamba yang baik dan setia. Sekarang yuk masuk ikut pesta di dalam. Mengapa pesta? Karena Sang Tuhan sudah datang dan pulang, pasti dirayakan. Pasti dirayakan. Sekarang yuk masuk, kita ikut pesta bareng-bareng. Hamba yang ketiga datang dengan rasa marah. Aku tahu
Tuhan adalah Tuhan yang jahat dan kejam. Tuhan menuai di mana Tuhan tidak menanam. Tuhan memanen di mana Tuhan tidak menabur. Maka sang Tuhan yang baru pulang itu jengkel punya hamba seperti itu. Harusnya kau berikan uang itu kepada yang mengelola uang, supaya ketika aku kembali aku mendapatkan bunganya. Malah dikata-katain tadi ya, jahat dan kejam. Gimana Tuhan gak marah? Dan itulah sebabnya kemudian ambil uang itu, kasihkan kepada yang mengelola 10 tadi. Itulah yang saya katakan, orang yang sudah kaya makin kaya. Kenapa? Karena diberi lagi kelimpahan, dipercayakan lebih banyak lagi. Dan orang yang malas tadi akhirnya dijebloskan dalam penjara, dalam kegelapan. Dan itu mau menggambarkan tentang neraka, di mana akan ada ratap dan kertak gigi, seperti yang pernah saya katakan beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara yang terkasih, ketiga hamba tadi tidak ada yang tahu kapan tuannya pulang. Tapi yang dua setia mengerjakan tugasnya. Yang satu malas. Maka kita bisa bandingkan dengan 5 gadis bodoh yang minggu lalu, kalau ada yang sempat ikut misa dan ada yang ikut misa bersama saya live streaming. Saya mengatakan orang hamba yang ketiga tadi sama seperti gadis bodoh yang tidak mau direpotkan membawa minyak. Hamba yang ketiga tadi malas, sama seperti 5 gadis bodoh yang tidak mau membawa minyak. Padahal jelas 10 gadis itu adalah sahabat mempelai putri. Tetapi yang 5 setia untuk menjadi sahabat, yang 5 malas. Akibatnya yang 5 tidak boleh masuk dalam perayaan. Yang satu hamba yang malas ini juga tidak diizinkan masuk dalam perayaan sang Tuhan. Saudara-saudara terkasih, apa yang bisa kita refleksikan untuk hidup kita supaya menjadi lebih konkret? Tadi saya mengatakan kita adalah orang-orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan lewat baptisan. Kita anak Allah, tetapi kita tidak boleh menjadi malas atau bahkan jahat. Maka dengan talenta yang sudah Tuhan titipkan pada kita, harus kita kembangkan. Supaya kalau nanti kita dijemput oleh maut, kita punya pertanggungjawaban atas hidup kita. Kita diharapkan untuk menghasilkan. Berapapun itu, yang penting menghasilkan. Entah laba, entah buah, entah apapun namanya, yang penting menghasilkan. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita bekerja di luar sana, panggilan kita adalah membawa wajah Allah. Tapi kita juga sudah mendapatkan upahnya dalam pekerjaan itu. Sekarang bagaimana dalam pelayanan kita di gereja? Di gereja itu tidak ada namanya upah-upahan. Totalitas adalah pemberian diri. Maka sebagai hamba Tuhan yang tinggal di sebuah paroki, kita bisa melihat dalam refleksi apa yang saya buat untuk gereja Tuhan. Kalau kita ada di lingkungan, ketua-ketua lingkungan dipilih oleh anggotanya, ada yang ikhlas, ada yang semi ikhlas, ada yang mungkin seperempat ikhlas. Karena yang namanya ketua lingkungan itu berat, maka orang biasanya menolak. Biasanya, tidak semua, tapi biasanya kan, jangan saya. Itu, kalaupun sudah terpilih, lalu sang ketua akan mengatakan, aku meminta ibu atau bapak untuk bantu saya ya di bidang ini, di bidang ini. Oh jangan saya. Lah dia milih ketua, tapi dia tidak mau dipilih oleh ketua. Nah ini juga termasuk 5 gadis yang bodoh yang tidak mau direpotkan oleh pekerjaan dari kerajaan Allah. Atau seperti hamba yang ketiga tadi, yang malas. Udah milih ketua, tapi ketika dipilih untuk membantu dalam seksi sosial, seksi mungkin kematian, atau mungkin seksi liturgi, atau seksi-seksi yang lain, gak mau. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang saya kisahkan tadi. Atau misalnya juga, di yang paling konkret dalam masa pandemi ini kan kita berproses bersama ya, ini kan baru pertama kali misal dibuka untuk umum wilayah. Tim Satgas itu berjuang bagaimana bisa memfasilitasi
umat Allah bisa hadir ke sini. Maka tadi saya melihat perjuangan Satgas dengan beberapa tim itu tidak banyak yang membantu kita semua untuk merayakan ini. Maka saya berterima kasih mewakili tim Satgas kepada umat yang mau diarahkan. Karena pengalaman beberapa yang lalu itu ada 1-2 yang agak sewot ketika diarahkan gitu ya. Padahal tim Satgas itu sudah berpikir gimana caranya supaya ada protokol kesehatan yang bisa diupayakan di tempat ini. Diarahkan tempat duduknya, Pak nanti sana, Pak nanti sini. Maka untuk para pasutri-pasutri yang terpisah, nggak apa ya, sementara dipisahkan oleh jarak tempat. Karena yang satu di depan, satu di belakang, satu di sini, satu di sana gitu ya, agak jauh. Karena sekali lagi karena tempatnya sedang dibatasi. Maka di sini kita juga bisa belajar. Kalau tim Satgas sudah memberikan dirinya dalam melayani, memikirkan berhari-hari dalam rapat, dalam obrolan, dalam perdebatan, maka kita yang datang ikutin saja apa yang disampaikan oleh tim Satgas itu. Tidak mudah loh. Saya masuk dalam rapat itu pusing saya. Ada yang ini, ada diputuskan yang ini. Maka yang diputuskan itulah yang dijalankan. Maka mudah-mudahan umat yang hadir saat ini juga ikutin protokol seperti yang diarahkan oleh Satgas. Termasuk juga nanti yang paling penting adalah ketika komuni. Komuni kita tidak dari depan, tapi dari belakang. Sudah dipertimbangkan masak-masak, maka nanti gak usah sewot. Ngapa dari belakang? Dari depan? Dari belakang Pak, enggak bisa, dari depan gitu. Jangan, kita tidak mau jadi hamba yang jahat. Sekali lagi tim Satgas sudah berusaha untuk memfasilitasi kita. Ini juga bagian dari membuahkan talenta kehidupan. Kalau tadi dilihat berapa banyak yang berjaga, tidak banyak. Karena memang tidak semua itu bisa setia. Maka Tuhan Allah membutuhkan orang yang baik dan setia. Kita semua baik. Persoalannya apakah kita setia? Dalam rapat pun juga sama kalau saya memperhatikan, mengamati. Yang muncul ya 4D ya, 4D. Dia lagi. Ketika nanti harus menyiapkan ini yang muncul siapa? Dia lagi. Tapi bersyukur dia tuh muncul. Karena yang lain tidak mau memunculkan diri karena kesibukan. Tapi jangan sampai menjadi seperti gadis bodoh dan hamba yang malas ini. Tidak mau direpotkan dalam pelayanan. Saudara-saudara, kita berada pada masa pandemi yang sama. Ada orang yang mau memberikan dirinya dalam pelayanan, maka kita yang dilayani terima. Supaya tidak menjadi sandungan buat mereka yang sudah memberikan dirinya. Karena mereka sudah memikirkan sebaik mungkin dalam proses bersama. Ini panggilan kita. Kalaupun kita tidak mau jadi pelayan dalam misa pandemi ini, ikutin saja yang mau melayani. Itu jauh lebih baik daripada kita malah memaki-maki. Nggak usah ngatur-ngatur Pak, nggak usah ngatur-ngatur, aku mau duduk di sini, nggak usah deh. Jangan. Kalaupun kita tidak mau menjadi pelayan dalam masa pandemi ini, minimal ikutin saja arahannya. Itu jauh lebih mulia daripada justru malah menjadi hamba yang jahat. Saudara terkasih, pertanyaannya buat kita adalah, apakah kesanggupanku? Karena tadi Tuhan mengatakan hamba-hamba tadi diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu apakah kesanggupanku untuk melayani Tuhan dalam hidup menggereja? Tidak harus di paroki ini, tapi di lingkungan. Apakah saya juga pribadi yang pernah menolak untuk dijadikan pelayan Tuhan di lingkungan, apapun posisinya? Atau saya orang yang sudah dipilih dan masih harus terus belajar menjadi setia? Tuhan memberkati. Setelah merenungkan sabda Tuhan dan melihat berapa banyak talenta yang ada dalam hidup kita, mari sekarang dengan bangga kita menyatakan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Tuhan mengajak kita untuk setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, agar kita diperbolehkan untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud kesetiaan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar. Dan semoga gerejamu menjadi pelabuhan yang mana bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah mereka para pemimpin masyarakat. Karya pelayanan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam membangun masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bukanlah doakan, ya Tuhan. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, ya Bapa, berkatilah mereka yang tiba-tiba Kau panggil menghadap di Kau, agar jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan, karena bertemu dengan Allah yang hidup. Semoga Kau teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit akibat tumor yang ia alami, Emilia Iin. Semoga berkat-Mu ya Tuhan membuat ia kuat dan tetap percaya akan rahmat dan belas kasih-Mu. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang melihat kemurahan-Mu dengan dikabulkannya permohonan mereka melalui novena Bunda Penolong Abadi. Semoga ungkapan syukur mereka juga menjadi ungkapan syukur kami bahwa Engkau senantiasa mencintai kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa segala kehidupan, nasib dunia dan manusia berada di tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami dan selalu mendampingi kami dari dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami
akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan hati Saudara-saudara yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas talenta-talenta yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga usaha kami untuk mengembangkannya Kau persatukan dengan kurban putramu, sehingga membuahkan hasil yang baik. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya kami doakan pada hari ini Benediktus Yongki, Bapak Yap Sui, Bapak Ramli Ismawan, Ibu Bernadette Ratna, Ibu Maria Lim Lin Nio, dan Saudara Veto Prasetyo. Juga orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka yang tak pernah didoakan keluarganya. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini
Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami menjadi hamba yang baik, tetapi terlebih hamba yang setia. Maka semoga kami mampu memanfaatkan dan membuahkan seluruh talenta dalam hidup kami demi pelayanan kepadamu dan bagi gerejamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sejenak mari kita berdoa untuk mereka yang ada di api penyucian. Kita berdoa bersama. Allah Bapa Maha Rahim, kami mempersembahkan kepadamu darah tersuci dari Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dalam kesatuan dengan semua misa kudus yang dipersembahkan di seluruh dunia pada hari ini, bagi jiwa-jiwa kaum beriman yang telah meninggal dan masih berada di api penyucian. Kami mohon belas kasihan-Mu dan ringankanlah penderitaan mereka. Ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka, terlebih atas mereka yang meninggal secara mendadak, tanpa persiapan dan tidak sempat bertobat. Pada saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang arwahnya tidak pernah mendapat perhatian dan doa-doa dari pihak keluarganya. Kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa anggota keluarga kami yang telah meninggal. Pada waktunya mereka yang merindukan tanah air surgawi, akhirnya Engkau perkenankan masuk dan menikmati kebahagiaan kekal serta sukacita abadi bersama para malaikat dan semua orang kudus. Semua ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, dan selama-lamanya. Bunda Maria, perlindungan orang berdosa, doakanlah jiwa-jiwa kaum beriman yang telah meninggal, khususnya mereka yang masih ada di api penyucian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga santapan rohani ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengembangkan dan membagikan setiap anugerah yang telah kami terima dari-Mu. Buatlah kami setia akan tugas-tugas kami masing-masing, hingga pada akhirnya kami Kau izinkan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Sejenak kita dengarkan pengumuman. Pengumuman pertama. Kami sampaikan berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ignatius Edi Kristianto, putra dari Y. Supriyat Hadi Suyatmo dan MM Suprapti,
dari lingkungan Santa Maria, Paroki Santo Paulus Pelaju, dengan Teresia Maria Sri Astuti, putri dari FX Sri Waluyo, dan Maria Francisca Eni Warsini, warga lingkungan Santo Teresia, Paroki Santo Franciscus de Sales. Rencana perkawinan tanggal 22 November 2020. 2. Akan menikah secara Katolik Irsan Tantowi, putra dari Kris Reitan dan Pialawati, dari Jalan R. Muhammad, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, dengan Teresia Monica Avelia Setio, putri dari almarhum Yakobus Widianto Setio dan Antonia Rahma Heni, warga lingkungan Santo Benedictus, Paroki Santo Franciscus de Sales. Rencana perkawinan tanggal 27 November 2020. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan berikut ini, wajib melapor kepada pastor paroki. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Selamat pagi. Kepada umat sekalian dari wilayah Markus, terima kasih atas kehadirannya. Semoga perayaan ini juga memberikan kepada kita sukacita di tengah pandemi yang membuat kita sudah sekian lama tidak bisa datang ke rumah Tuhan secara langsung. Terima kasih juga kepada petugas liturgi, ibu-ibu WK, terima kasih banyak, organis dan lektor-lektris serta prodiakon membantu saya melayani umat. Dan semoga di masa pandemi ini kita tetap bisa belajar dan terus belajar seperti pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, belajar bersama-sama. Karena ini situasi yang baru sungguh baru, membuat kita kadang-kadang tidak bisa sejalan dalam pemikiran karena setiap orang sedang diproses oleh Tuhan. Maka semoga kekuatan kita karena talenta yang Tuhan berikan membuat kita semakin kuat. Karena itu mari kita mohon berkat agar kita terus menghasilkan laba buah yang tetap. Tuhan sertamu. Saudara-saudari terkasih, bersama keluarga dan komunitas dalam kebersamaan dan pelayanan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.